Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yadkar Channel dan akan menemani para sahabat dalam acara Dongeng Bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok Sembilan Raja. Naskah karya Yadkar. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Wiguna memusatkan perhatiannya ke arah pintu gerbang markas yang dijaga oleh 3 orang serdadu. Wiguna sudah dapat menebak bahwa di dalam barak belakang, di belakang markas, tempat peristirahatan para serdadu yang jumlahnya dapat mencapai puluhan orang. Sambil memperhatikan 3 orang serdadu penjaga di pintu gerbang, Wiguna bergumam, aku harus berhati-hati dalam melakukan tindakan. Untuk masuk ke dalam markas memang tidak gampang. 3 orang serdadu penjaga walaupun dapat aku atasi, tapi kalau sampai menimbulkan suara, tentu akan menarik perhatian para serdadu yang sedang beristirahat di barak yang berada di belakang markas. Aku harus benar-benar matang dalam perhitungan. Andai saja Sriwanti tidak dijadikan sandera, tindakan yang kulakukan akan lebih mudah. Satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah menotok 3 orang serdadu penjaga itu, sehingga mereka tetap dalam posisi berdiri, akan tetapi tidak dapat bergerak dan berteriak. Ya, kemungkinannya hanya itu yang dapat aku lakukan. Wiguna akhirnya menentukan sikapnya untuk melakukan tindakan terhadap 3 orang serdadu penjaga pintu gerbang. Langkah kaki perlahan dan gerakan yang tidak menimbulkan suara, Wiguna semakin mendekati pintu gerbang. 3 orang serdadu penjaga gerbang, tak ada seorang pun yang melihat gerakan Wiguna yang jaraknya semakin mendekati mereka. Silat Jatimurti yang dimiliki Wiguna memang memiliki kecepatan gerakan yang hampir tidak dapat diikuti oleh penglihatan 3 orang serdadu penjaga. Wiguna secara bergantian menotok ke 3 orang serdadu penjaga, membuat mereka menjadi berdiri mematung, tak dapat menggerakkan anggota badannya dan mengeluarkan suara. Akan tetapi Wiguna menjadi terkejut ketika mendengar dari belakang ada suara orang tanpa diketahui kehadirannya. Orang tersebut adalah Ki Windura si pencabut nyawa. Kemampuanmu menotok cukup hebat, anak muda. Tapi apa yang kau lakukan merupakan tindakan yang lancang. Datang tanpa diundang ke tempat ini. Aku Ki Windura si pencabut nyawa. Cepat katakan, siapa kau sebenarnya, anak muda? Wiguna membalikkan tubuhnya. 2 tatapan beradu. Wiguna bergetar hatinya. Sekalipun malam hari namun dapat melihat sorot mata tajam Ki Windura si pencabut nyawa. Perkenalkan, saya Wiguna. Siapa kisana? Ki Windura menatap tajam sambil berkerut dahinya dan berkata, jadi kau yang bernama Wiguna, pemilik Golok 9 Raja dan pemimpin Laskar Wangunjaya. Ternyata kau bernyali besar, Wiguna. Berani datang seorang diri ke tempat ini. Perkenalkan, aku Ki Windura si pencabut nyawa. Nampaknya kau memiliki kemampuan yang lumayan. Akan tetapi kemampuanmu bagiku tak ada artinya. Jadi demi keselamatanmu, lebih baik kau menyerahkan diri. Ki Windura begitu percaya diri akan kemampuannya untuk mengatasi kemampuan ilmu silat yang dimiliki Wiguna. Dengan sikap yang tenang disertai dengan kewaspadaan, Wiguna kemudian berkata, kedatangan saya ke sini bukan untuk menyerahkan diri, Ki Windura, tapi saya datang untuk membebaskan Sriwanti dan mengambil Golok 9 Raja milik saya. Oh, jangan bermimpi dapat membebaskan Sriwanti.
dan mengambil golok 9 raja sebelum mampu melangkahi mayatku, Wiguna. Kau harus tahu, aku sudah malang melintang di dunia persilatan. Jadi jangan kau samakan dengan pendekar-pendekar lain yang sudah dapat kau kalahkan. Wiguna mengerti. Melihat sikap dan mendengar perkataan Widura si pencabut nyawa, maka tak ada pilihan lain bagi dirinya kecuali harus bertarung melawan Ki Windura. Sadar bahwa apa yang harus dihadapinya bukan pendekar sembarangan, Wiguna tentu saja tidak bisa menganggap enteng lawan. Ki Windura si pencabut nyawa sudah bersiap diri untuk memulai pertarungannya. Menatap tajam kemudian berkata, "Buktikan kemampuanmu, Wiguna. Akan aku pastikan bahwa malam ini kau tidak akan bisa kembali ke tempat tinggal." Malam ini adalah malam terakhir bagimu, Wiguna. Kalau memang sudah takdir ilahi, saya harus mati malam ini, maka saya tak akan dapat menolaknya di Windura. Yang penting, saya akan membela diri sesuai dengan kemampuan diri. Lebih baik mati berkanang tanah daripada hidup bercermin tangkai. Bersetan! Jangan banyak ngomong, Wiguna. Jaga seranganku. Wah! Ki Windura maju menerjang, tubuhnya berkelebat. Sekalipun tanpa menggunakan senjata, akan tetapi sepasang tangan dan kaki Ki Windura merupakan gabungan serangan yang mengarah pada anggota tubuh lawan. Wiguna yang sudah mewarisi ilmu silat jati murti mengimbangi serangan lawan. Ketika sepasang tangan Wiguna membendung serangan lawan, benturan sepasang tangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam tak dapat dihindari. Wah, bias! Akibat dari gempuran, keduanya tersulut mundur 3 langkah ke belakang. Hampir bersamaan kemudian keduanya kembali berdiri bersiap diri. Ki Windura terkejut. Kecepatan gerakan dan kekuatan tenaga dalam Wiguna ternyata mampu mengimbangi serangannya. Ki Windura hampir tidak percaya dengan kenyataan seperti itu. Dan hal itu membuat Ki Windura semakin penasaran. Sambil memusatkan perhatiannya kepada lawan, Ki Windura berkata dalam hati, ilmu silat si Wiguna dan kekuatan tenaga dalam ternyata tidak dapat dianggap enteng. Aku hampir tidak percaya. Masih muda seperti ini si Wiguna sudah memiliki kemampuan yang mampu mengimbangi serangan. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mampu merobohkan si Wiguna. Windura kembali bersiap diri untuk melanjutkan pertarungannya dengan mempergunakan jurus berikutnya. Untuk menutupi rasa kagetnya, Ki Windura berkata sambil tertawa, "Ternyata lumayan juga kemampuanmu, Wiguna. Akan tetapi kau jangan bermimpi akan dapat mengalahkanku. Pertarungan ini belum selesai, Wiguna. Dan sebentar lagi kau akan tahu bagaimana kehebatan ilmu yang kumiliki." Ya, mudah-mudahan saja apa yang Ki Windura katakan akan menjadi kenyataan. Yang jelas saya tidak bermimpi, melainkan sadar sepenuhnya sedang menghadapi lawan yang berkhianat kepada bangsanya sendiri dan berpihak kepada kompeni Belanda. Berdebah! Lancang kau, Wiguna! Terima ini! Wah! Kembali Ki Windura si pencabut nyawa maju menerjang. Tubuhnya berkelebat lebih cepat, serangannya lebih ditingkatkan. Akan tetapi Wiguna sudah bersiap diri untuk mengimbangi serangan lawan. Ilmu silat jati murti dari Yang Prakosa ternyata bukan hanya mampu mengimbangi kecepatan serangan lawan. Akan tetapi pada suatu kesempatan yang di luar dugaan, Wiguna mampu melakukan serangan balasan. Dan serangan Wiguna tidak dapat dihindari.
Pukulan telak tangan kanan Wiguna menghantam dada lawan. Ki Windura berseru kaget dan kesakitan sambil terdorong mundur ke belakang. Secepatnya Ki Windura menjaga keseimbangan badannya dan kembali memasang kuda-kudanya. Ki Windura si pencabut nyawa mengatur napasnya dan tidak menghiraukan dadanya yang masih terasa sakit. Ia kembali bersiap diri sambil bergumam. Ajar, si Wiguna malah mampu memukul dadaku. Harus lebih berhati-hati. Jika pada jurus berikutnya ternyata si Wiguna masih mampu mengimbangi seranganku, maka tak ada pilihan lain. Terpaksa aku harus mempergunakan jurus pamungkas pencabut nyawa. Si Wiguna benar-benar kuat juga kan? Ki Windura semakin penasaran, menatap tajam lawan sambil berkata, seranganmu ternyata belum dapat merobohkanku, Wiguna. Aku masih mampu berdiri tegak. Pukulanmu takkan ada pengaruh apapun, Wiguna. Sekarang giliranku yang akan membalas seranganmu. Jaga seranganku. Wih! Ki Windura tubuhnya kembali berkelebat, maju menyerang. Daya serangannya lebih ditingkatkan. Akan tetapi masih seperti tadi, Wiguna tetap mampu mengimbangi kecepatan serangan lawan, menghindari serangan dan membalas serangan terhadap lawan. Pertarungan semakin sengit. Ki Windura semakin bernafsu ingin merobohkan lawannya. Akan tetapi ketika Wiguna membalas serangan, tendangan kaki kanan Wiguna tidak mampu dihindari Ki Windura. Tendangan Wiguna mengenai tulang rusuk sebelah kanan. Ki Windura si pencabut nyawa berteriak menahan sakit dan terhuyung ke belakang. Kalau saja Ki Windura tidak segera menjaga keseimbangan badannya, bisa dipastikan akan roboh. Akan tetapi Ki Windura masih mampu kembali berdiri mengatur posisi kuda-kudanya. Sambil memusatkan perhatian pada lawannya, ia berkata kembali dalam hatinya. Ternyata si Wiguna memang hebat. Sudah 2 kali serangan si Wiguna mengenai anggota tubuhku. Nampaknya aku sudah tidak ada lagi pilihan. Harus mempergunakan jurus pamungkas, jurus pencabut nyawa. Bagaimanapun juga, aku harus memenangkan pertarungan ini. Aku tak mungkin kalah melawan si Wiguna. Ki Windura si pencabut nyawa bersiap diri untuk mengakhiri pertarungan dengan mempergunakan jurus pamungkas pencabut nyawa. Tangan kanan Ki Windura diangkat di atas kepalanya dengan telapak tangan terbuka, sementara tangan kirinya menyilang di depan dadanya. Sorot matanya seakan menyala menatap lawannya sambil berkata, Wiguna, bersiaplah, karena aku pastikan pertarungan ini akan segera berakhir. Sekarang sudah saatnya aku pergunakan jurus pamungkas, jurus pencabut nyawa. Akhir dari pertarungan ini akan menjadi pertarungan bagi kita. Dirimu atau aku yang akan berkalang tanah di tempat ini. Wiguna mengerti dan menyadari bahwa Ki Windura akan menggunakan jurus andalannya, yaitu jurus pamungkas pencabut nyawa. Untuk menghadapi kekuatan lawan tak ada pilihan lain bagi Wiguna. Ia harus mempergunakan jurus pamungkas ilmu silat Jatimurti dari Eyang Prakosa yang disebut jurus Dayaning Cipta. Wiguna bersiap diri. Sepasang tangannya menyilang ke depan dada, merupakan sikap dalam mempergunakan jurus pamungkas Dayaning Cipta. Selanjutnya Ki Windura berseru, Wiguna, terima seranganku jurus pamungkas pencabut nyawa. Wiyah! Ki Wiguna berkelebat mendahului menyerang. Wiguna menyambut serangan lawan, tubuhnya berkelebat. Dalam keadaan melayang, 2 kekuatan jurus pamungkas melalui sepasang tangan masing-masing yang berisi tenaga dalam saat itu berbenturan. 2 kekuatan yang berbenturan membuat Wiguna dan Ki Windura tubuhnya terlontar ke belakang.
Ketika sepasang kaki Wiguna mendarat di tanah, Wiguna terhuyung mundur ke belakang. Sedangkan Ki Windura sepasang kakinya tak mampu menahan keseimbangan tubuhnya. Ki Windura roboh terlentang, dari mulutnya menyemburkan darah segar. Ki Windura si pencabut nyawa mengerang kesakitan. Ia terkejut bukan kepalang ketika menyadari keadaan dirinya. Keadaan dirinya yang dapat dirobohkan lawan. Ia mengerang kesakitan. Terkejut bukan kepala. Sementara itu Wiguna masih mampu berdiri. Ki Windura mengeluh di dalam hatinya. Peristiwa yang terjadi hampir tidak dapat dipercaya. Dirinya dapat dirobohkan oleh seorang pemuda bernama Wiguna. Sementara itu Wiguna masih mengatur nafasnya dan pandangannya menjadi sedikit kabur. Di saat seperti itulah Wiguna menjadi terkejut ketika mendengar suara Tuan Hansen yang berseru. Apa dong? Wiguna, kamu orang harus menyerahkan diri, ha? Kamu orang perhatikan. Ini Sriwanti, gadis yang kau cintai, kepalanya akan ditembus peluru. Wiguna mengarahkan pandangannya. Nampak terlihat sepasang tangan Sriwanti diikat ke belakang dan berjalan berdiri di belakang Sriwanti. Sedangkan Tuan Hansen berdiri di samping sebelah kiri Sriwanti, mengarahkan pistolnya ke kepala Sriwanti. Terkejut dan bergetar hati Wiguna melihat keadaan seperti itu. Tuan Hansen kembali berkata dengan nada mengancam. Cepat! Kamu orang berlutut dan menyerah Wiguna. Kamu orang berani maju selangkah, bagi kepala Sriwanti akan pecah ditembus peluru. Sedikit saja kamu orang melakukan gerakan, maka Sriwanti akan melayang nyawanya. Cepat berlutut! Warjala ikut bersuara mengancam Wiguna. Jangan coba-coba melakukan tindakan nekat, Wiguna. Kalau kau memang mencintai Sriwanti, lebih baik berlutut dan menyerah. Wiguna mengeluh di dalam hati. Ancaman Tuan Hansen dan Terjala tentu saja bukan ancaman kosong. Dirinya akan menyesal seumur hidup. Dirinya akan menyesal seumur hidup kalau harus menyaksikan Sriwanti, gadis yang dicintainya, mati dalam keadaan mengenaskan. Kepalanya ditembus peluru pistol Tuan Hansen. Perasaan marah dan khawatir mengiringi suara Wiguna yang berkata kepada Tuan Hansen. Tindakanmu sungguh licik, Tuan Hansen. Untuk memperoleh kemenangan, melakukan tindakan menyandera dan mengancam Sriwanti. Sungguh tindakan tidak terpuji. Kamu orang jangan banyak tingkah, Wiguna. Kamu orang benar busuk, berani memimpin pemberontak, dan kamu orang benar-benar ekstremis, berani berontak melawan company. Wahai orang cepat berlutut dan menyerah, Wiguna. Sriwanti hanya dapat memandang dan tak mampu bersuara. Air matanya membasahi kedua pipinya. Melihat pemuda yang dicintainya diancam untuk menyerahkan diri. Bagi Wiguna tentu saja sudah tak punya pilihan lain, kecuali harus menuruti perintahnya Tuan Hansen. Serasa tersayat pedih Sriwanti ketika melihat Wiguna berlutut sebagai tanda menyerah, sesuai dengan perintah dan keinginan Tuan Hansen. Melihat Wiguna berlutut, Tuan Hansen kemudian berkata sambil tertawa. Kamu orang tidak mungkin menang melawan company Wiguna. Dan sekarang terbukti kamu orang akhirnya harus menerima kenyataan yang pahit. Dan kamu orang sudah tidak akan memimpin lagi laskar pemberontak. Tapi kamu orang tidak perlu khawatir.
memberi kesempatan kepada kamu orang untuk mau bekerja sama dengan pihak company. Ki Windura yang saat itu sudah berdiri di samping Tuan Hansen menyambung perkataan Tuan Hansen sambil memandang Wiguna. Lebih baik kau terima tawaran baik dari Tuan Hansen, Wiguna. Kau pemuda yang hebat, memiliki kemampuan bela diri yang hebat, dan keberanian yang jarang dimiliki pemuda lainnya. Akan tetapi semua itu tidak akan mampu mengalahkan pengaruh dan kekuasaan Tuan Hansen. Ingat, keselamatanmu dan Sriwanti itu lebih penting. Wiguna memandang tajam pada Ki Windura si pencabut nyawa sambil berkata, hentikan ocehanmu, Ki Windura. Aku lebih baik mati di tempat ini daripada harus menjadi seorang pengkhianat seperti dirimu. Dan untuk Tuan Hansen, jangan berharap saya akan menerima tawaran Tuan. Saya tidak akan berkhianat kepada bangsa sendiri. Jadi Tuan jangan banyak buang waktu. Saya sudah siap berkalang tanah di tempat ini. Sikap dan perkataan Wiguna tegas. Tidak merasa gentar harus menghadapi kematian di tempat itu. Tuan Hansen membagikan pandangannya kepada 5 orang serdadu anak buahnya yang baru saja datang dan kemudian berkata, "Pardon, kalian berlima, jangan berdiri saja. Cepat tangkap dan bawa itu si Wiguna, jebloskan ke penjara. Ikat kedua tangannya ke belakang, setelah itu tunggu perintah selanjutnya. Kau mengerti? Cepat lakukan." 5 orang serdadu melaksanakan perintah Tuan Hansen. Salah seorang di antaranya mengikat sepasang tangan Wiguna ke belakang dengan tambang. Sementara serdadu lainnya menodongkan senapannya. Melihat keadaan itu, Sriwanti menatap pada Tuan Hansen. Kemudian berkata dengan suara lirih, "Tuan, jangan sakiti dia. Lebih baik saya saja sebagai penggantinya. Tuan sebagai pemimpin yang berkuasa di sini seharusnya mengerti pemberontakan yang dilakukan oleh Wiguna itu adalah bentuk perlawanan dari kaum pribumi. Bebaskan Wiguna." Nah. Tidak bisa begitu, Sriwanti. Kamu orang yang tadi sudah saksikan. Dan sudah jelas itu si Wiguna tidak mau terima tawaran dari Oke? Jadi sebaiknya kamu orang bujuk itu si Wiguna, kekasihmu itu, dan pengaruhi dia orang, bujuk dia orang agar mau kerjasama dengan pihak company. Sriwanti menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saya tidak akan mungkin dapat membujuk dan mempengaruhi Wiguna, Tuan. Sikap dan jawabannya tidak akan berubah. Tadi sudah jelas, Tuan telah mendengarnya langsung. Jadi, sikap dan perkataan Wiguna tentu saja tidak akan bisa berubah, Tuan." Betul. Kamu orang malah berkata seperti itu, Sriwanti. Dan sungguh kecewa. Itu artinya kamu orang tidak menyayangi kekasihmu itu, Sriwanti. Dan itu berarti kamu orang sudah bersiap menerima kenyataan yang pahit. Dan kamu orang akan menyesal ketika harus berpisah selamanya dengan si Wiguna. Berjalah, bawa kembali Sriwanti ke kamarnya. Barjala mengangguk dan menjawab, "Baik, siap Tuan. Sriwanti akan saya sekap kembali di kamarnya." Sayang sekali sahabat Baku Juala yang memisahkan. Kita jelang dan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalam.